Baru-baru ini dunia digemparkan oleh berita kejatuhan salah satu bank di Amerika Serikat, Silicon Valley Bank atau SVB. Sebenarnya apa yang terjadi dan apa dampaknya bagi perekonomian Indonesia maupun global? The collapse of Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank. Then Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank. The Silicon Valley Bank. Pada awalnya di era 1980-an dan 1990-an, SVB banyak bergerak di sektor pembiayaan real estate. Namun pada tahun 1992, pasar properti di California hancur sehingga membuat SVB rugi 2,2 juta US dollar. Karena hal tersebutlah, SVB mulai mengurangi porto real estate-nya dari 50% menjadi 10% hingga tahun 1995. Pasca kejatuhannya, SVB mulai bangkit dengan memanfaatkan dot-com bubble. I can look up such as Mediterranean cooking, and I find 57 books on the subject. Amazon.com gives such great discounts that even with the shipping you come out ahead. I like not standing in line. Instead of standing in line, I just sit here and punch one button. Bank ini berani mengambil resiko pada perusahaan startup dan venture capital di mana perusahaan-perusahaan ini belum mencatatkan laba, alias masih merugi. Seperti yang kita tahu, startup identik dengan bakar uang, sehingga banyak sekali perusahaan startup yang masih merugi. Hebatnya, perusahaan-perusahaan yang diberikan pinjaman oleh SVB ini menjelma menjadi raksasa teknologi, seperti Cisco System, Bay Network, dan lain-lain. Akhirnya, pada tahun 2000, CEO SVB Ken Wilcock memutuskan untuk fokus ke sektor startup dan teknologi. Tidak heran kalau SVB memiliki julukan The Financial Partner of the Innovation Economy. Easy Money Policy adalah suatu kebijakan yang diadopsi dari pendekatan bank sentral untuk menurunkan suku bunga, agar pinjaman tersebut menjadi lebih murah lagi. Tujuannya adalah mendorong agar masyarakat lebih banyak melakukan pinjaman dan masyarakat menggunakan uangnya untuk dibelanjakan, sehingga aktivitas ekonomi di suatu negara meningkat. Contohnya ketika tahun 2020 kemarin, di mana ekonomi begitu lesu, dampak dari lockdown dan PPKM. Easy Money Policy pun diterapkan. Pemerintah menurunkan suku bunga dan melakukan quantitative easing atau mencetak uang guna menstimulus pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin ke level 4,25%. Keputusan ini diambil sebagai upaya menjaga stabilitas dan pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Karena keenakan di era suku bunga rendah, banyak startup yang akhirnya terlena melakukan pinjaman dengan tujuan ekspansi bisnis. Sayangnya, di akhir tahun 2022 kemarin, The Fed mulai sering melakukan kenaikan suku bunga dalam rangka menurunkan inflasi, sebagai tanda telah berakhirnya era easy money. The Federal Reserve raising by 1/4 point by 25 basis points to a new range of 4.75 to 5%. Seperti yang kita tahu, SVB adalah bank yang berspesialisasi dalam menyediakan layanan keuangan untuk perusahaan startup teknologi. Inilah yang menjadi letak permasalahannya. Sejak akhir tahun 2022 kemarin dikabarkan sedang terjadi tech winter. Tech winter adalah kondisi di mana perusahaan startup berbasis teknologi tumbang dan gugur di tengah jalan. Faktor utama penyebab tech winter adalah kenaikan suku bunga oleh bank sentral di Amerika Serikat. Karena hal tersebutlah, para pemodal ini mengurungkan niatnya untuk berinvestasi di startup dan memilih menyimpan uangnya. Wajar saja, karena di saat suku bunga sedang tinggi, menyimpan uang adalah keputusan yang paling bijak. Now cash is relatively attractive. Oleh sebab itu, pendanaan operasional perusahaan startup bermasalah, sehingga membuat perusahaan startup tidak mampu untuk bertahan. Beberapa tahun kemarin, valuasi perusahaan startup yang gila-gilaan dikarenakan banyak investor yang percaya bahwa perusahaan ini akan untung di masa depan dan percaya terhadap kemajuan teknologi, membuat harga sahamnya naik dalam waktu yang singkat tanpa mempedulikan valuasi. Akhirnya, harga sahamnya pun rontok dengan begitu cepat karena kenaikan harga saham tidak diikuti kinerja. Inilah yang disebut dengan startup bubble.
Kenaikan suku bunga semakin membuat perusahaan startup tertekan. Alhasil banyak perusahaan startup menarik dananya dari SVB. Kejadian ini membuat SVB kewalahan karena penarikan dana besar-besaran dari nasabah yang panik. Sehingga dengan terpaksa SVB harus menjual aset yang mereka miliki guna memenuhi likuiditas bank. Aset tersebut adalah obligasi atau bond. Padahal obligasi adalah investasi yang aman dan memiliki return yang jelas. Kok bisa rugi? Hal tersebut dikarenakan SVB membeli obligasi tersebut pada era easy money, di mana suku bunga saat itu terbilang rendah. Sekarang suku bunga semakin tinggi. Jelas saja, obligasi yang dimiliki SVB menjadi tidak berharga. Karena para nasabah SVB ini panik, mereka melakukan penarikan dana secara masif dan dengan terpaksa SVB akhirnya menjual rugi obligasi tersebut. Total kerugian tercatat akibat penjualan bond ini adalah 1,8 miliar US dollar atau sekitar 27,8 triliun rupiah. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia tidak akan terlalu terdampak atas apa yang terjadi pada SVB. Dikarenakan yang pertama adalah kinerja perbankan di Indonesia terjaga dengan baik dan tumbuh positif. Likuiditas Bank Indonesia juga masih sangat baik. Yang kedua adalah perbankan Indonesia tidak memiliki hubungan langsung dengan SVB, karena klien SVB sebagian besar adalah perusahaan startup dan venture capital. Ini sama kejadiannya seperti jatuhnya Bank Silvergate yang tidak akan memiliki dampak kepada Indonesia, karena Silvergate merupakan perbankan yang fokus terhadap aset-aset kripto. Kenaikan suku bunga belakangan ini menandakan berakhirnya era easy money. Hal ini berdampak dengan banyaknya perusahaan startup berguguran, apalagi masih banyak perusahaan startup yang belum bisa menghasilkan profit. Kejadian ini membuat para perusahaan startup dan venture capital melakukan penarikan dana besar-besaran pada SVB, yang membuat SVB kewalahan dan dengan terpaksa menjual rugi obligasi guna meningkatkan likuiditasnya. Namun, kejadian ini tidak begitu terdampak bagi Indonesia, dikarenakan kinerja perbankan Indonesia masih baik dan tidak memiliki hubungan dengan SVB ataupun perusahaan startup. Lalu, ada juga beberapa pendapat yang menyamakan kondisi sekarang dengan krisis finansial 2008, karena saat itu Bank Lehman Brothers bangkrut. Jadi asal teman-teman tahu, saat itu Lehman Brothers merupakan investment bank terbesar keempat di Amerika Serikat, dengan total aset sebesar 600 miliar US dollar pada tahun 2008. Sedangkan aset SVB saat dinyatakan bangkrut pada tahun 2023 baru sebesar 209 miliar US dollar. Dan for your information, SVB adalah bank nomor 16 terbesar di Amerika Serikat. Jadi jauh lebih kecil dibandingkan Lehman Brothers. Kesimpulannya adalah terlalu berlebihan jika menyamakan kondisi sekarang dengan financial crisis tahun 2008. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada pendapat lain? Sekian dari saya, semoga bermanfaat.